Baik, berikutnya kita bahas tentang pemanfaatan aset tetap untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Ya, aset tetap yang dimiliki perusahaan itu kan bentuknya macam-macam. Bisa tanah, bisa bangunan, bisa peralatan, bisa kendaraan, bisa mesin ya. Kalau mesin itu untuk pabrik ya. Nah, kalau aset tetap itu berupa tanah, di mana tanah itu hanya sebagai lokasi untuk menjalankan kegiatan usaha, maka tanah itu umurnya tidak terbatas. Ya. Bahkan nilainya semakin lama semakin tinggi. Sehingga khusus untuk tanah, aset tetap berupa tanah, tidak ada pembebanan dalam biaya atau beban penyusutan. Sedangkan aset-aset yang lain, bangunan, kendaraan, peralatan, itu kan sangat terbatas ya, nilainya semakin lama semakin turun. Ya, sehingga perusahaan harus mengalokasikan harga perolehan dari aset-aset tersebut karena digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai beban operasional yang dibukukan sebagai beban penyusutan. Baik, ini adalah contoh yang saya ambilkan dari literatur. Perusahaan memperkirakan penyusutan untuk peralatan kantor ya yang dibebankan pada akhir Desember sebesar 50 US dollar di situ ya. Nah, jurnal penyesuaiannya yang dipakai debit adalah beban penyusutan dan akan lebih baik kalau saudara ikuti dengan nama aset ya. Jadi beban penyusutan peralatan kantor, debit, kreditnya akumulasi penyusutan ya. Itu nilainya di peralatan kantor, saudara tulis di sisi kredit. Sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya, jurnal penyesuaian ini juga diposting ke akun buku besar terkait. Ya, kalau jurnalnya debit ya di akun buku besarnya di debit, kalau kredit juga di kredit. Baik, sebelum kita lihat contoh yang ada di modul, saudara lihat terlebih dahulu penjelasan yang ada di halaman 26, butir 5, akun yang digunakan, yang tadi juga sudah dicontohkan, untuk membebankan penyusutan, debitnya itu beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Ya, akan lebih baik, ya lebih tepat kalau diikuti dengan nama aset tetap yang disusutkan. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung penyusutan, itu juga ada di halaman 26, adalah sebesar harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya, nilai sisa itu perkiraan kalau pada akhir umur ekonomis aset itu dijual. Kemudian dibagi dengan perkiraan umur dari aset tersebut, ya, perkiraan umur dari aset tersebut. Baik, berdasar informasi itu atau penjelasan itu, coba kita lihat contoh dari informasi yang butir F. Ya, butir F, saudara lihat, gedung seharga 60 juta diperoleh pada tanggal 1 Januari. Saudara lihat di neraca saldo, ya, butir 3, gedung 60 juta, debit ya karena aset. Kemudian penyusutan diperkirakan umurnya 20 tahun. Penyusutan tahun 2016 belum dibukukan, ya, belum dilakukan. Kemudian ada informasi penyusutannya metode garis lurus. Berarti yang sudah tadi kita pelajari, kalau metode garis lurus itu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan umur. Sehingga penyusutan per tahunnya mesti sama. Saudara lihat, nah, 60 umurnya 20 tahun, berarti penyusutan per tahunnya adalah sebesar 3 juta. Ya, 60 dibagi 20. 60 juta dibagi 20 tahun. Nah,
Karena sudah dimanfaatkan mulai 1 Januari sampai 31 Desember, berarti 1 tahun penuh. Saudara lihat jurnal penyesuaiannya di halaman 28 ya yang atas. Beban penyusutan gedung di debit, akumulasi penyusutan gedung di kredit. Baik, ini adalah merupakan konsep atau ketentuan bagaimana kita melaporkan akun yang muncul tadi dari penyusutan aset tetap. Ya, tadi kan ada 2 akun yang muncul. Beban penyusutan, ya karena beban maka nanti akan masuk dalam laporan laba rugi. Ya. Sedangkan akumulasi penyusutan itu disajikan dalam laporan posisi keuangan langsung di bawah nama aset tetap yang disusutkan. Ya, saudara lihat di situ contohnya, ini saya ambil dari literatur. Peralatan kantor 1.800, kemudian akumulasi penyusutan dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat 50, disajikan sebagai pengurang. Nah, selisih antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan itu disebut dengan nilai buku atau book value. Saudara, berikut adalah contoh atau latihan yang akan kita kerjakan bagaimana membuat jurnal penyesuaian. Ya, di situ hanya diketahui akun-akun yang memerlukan penyesuaian dan informasi yang tersedia ya untuk penyesuaian. Ini adalah lanjutan informasi yang bisa digunakan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Coba kita kerjakan sedapatnya ya. Kalau misalnya tidak habis, bisa dilanjutkan nanti saat praktika. Silakan dikerjakan penyesuaian yang informasi yang pertama dulu.